Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, lewat kutipan bacaan Injil tadi, kita melihat yang pertama, Yesus dikabarkan sebagai orang yang kerasukan setan. Berita itu tersebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, Yesus dituduh bahwa segala perbuatan baik yang dia lakukan itu atas kuasa setan. Bahkan kalau kita perhatikan, para pengikutnya pun mulai percaya terhadap berita bohong itu. Buktinya adalah bahwa mereka akan mengajak Yesus pulang ke Nazaret. Di dalam situasi yang semacam itu, Tuhan Yesus Kristus mencoba untuk menerangkan siapakah dirinya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang mewartakan damai sejahtera dan menghadirkan kebaikan Allah lewat berbagai macam karya yang dia lakukan. Untuk menjelaskan dan menjadikan orang-orang paham terhadap apa yang diterangkan oleh Tuhan Yesus, Yesus menggunakan perumpamaan. Bagaimana suatu kerajaan akan bertahan kalau terpecah-pecah? Bagaimana keluarga akan menjadi utuh kalau terpecah belah? Maka dirinya dengan Allah yang mengutus adalah satu kesatuan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dikerjakan oleh Allah dan menjadikan setiap orang yang merasakan dan menerima perbuatan-perbuatan Yesus dijamah dan diselamatkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri,
tidak jarang kita juga menilai orang lain dengan sesuatu yang menurut kehendak kita saja, tanpa banyak mengetahui benarkah apa yang saya tuduhkan terhadap orang lain itu. Maka lewat perayaan Ekaristi ini, marilah bersama-sama kita mohon berkat dari Tuhan, agar kita semakin bijak di dalam perkataan dan juga perbuatan-perbuatan kita. Agar melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan kita, nama Tuhan semakin dihadirkan dan kasih Allah semakin mewujud nyata.